Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yuda Perdana Putra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Masyarakat dengan nomor NIM 210300515. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, di sini apa sih Pancasila sebagai sumber hukum itu? Nah, sumber yang pertama, menurut Japan Bergen dapat dibagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Nah, untuk sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, dan tradisi perkembangan internasional, keadaan geografis. Nah, yang kedua, hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan. Hukum ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal dan berlaku. Nah, lanjutannya, apabila dikaitkan dengan hukum di atas, Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang tergandung dalam Pancasila. Nah, yang ketiga, setidaknya tiga kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila sebagai muatan filosofis bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, atau sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Nah, fungsinya yaitu fungsi Pancasila yang pertama, yang mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, atas asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, sebagai suatu pernyataan dari kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia dalam hukumnya. Nah, keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat, yaitu sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum nasional adalah Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Perundang-undangan 1945, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 UU yang disebutkan Pancasila merupakan sumber hukum segala sumber hukum negara. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal serupa. Pada pasal 2 undang-undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.
Nah, yang pertama menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting menjadi Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. Nah, yang kedua mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan undang-undang. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan Pancasila. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang keempat Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Peraturan Presiden, yang ketujuh Peraturan Daerah Provinsi, dan yang kedelapan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, di sini kesimpulannya, Pancasila menjadi cita-cita hukum yang mendasari setiap hukum di Indonesia. Setiap hukum yang dilahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan oleh mencapai tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.